terus bertambah. Kira kalau angkanya saya kira kalau saya kasih tahu yang terkonfirmasi sampai kemarin itu 769, yang sembuh 488, meninggal dunia 51, yang masih positif 230. Padahal kemampuan rumah sakit juga itu kan terbatas. Di rumah sakit sering itu hanya ada 30 kamar. Di rumah sakit Menambai itu hanya ada 16 kamar, berarti kan 46. Nah, dari 46 kamar ini yang positif 230, tentu ini kan menjadi sebuah kita perhatian kita. Nah, bagaimana cara penanganannya supaya ini bisa turun? Karena virus ini kan menular lewat orang yang kumpul kayak begini-begini kira-kira. Bubar nih. Karena itu harus dihindari itu. Nah, sekarang sudah buat surat edaran Bupati bahwa bagaimana mendisiplinkan masyarakat. Nah, yang kedua terkait dengan pencegahan tadi. Nah, sekarang penanganannya ini kan ada yang di protokol kesehatan itu bahwa mereka yang tidak bergejala kalau sudah 10 hari maka dianggap sembuh, tidak perlu diswab-swab, tidak perlu apa-apa. Nah, kita ini ada yang sudah 2 bulan itu di positif sampai hari ini tidak hilang-hilang di data itu. Nah, setelah kita tahu, tanya tadi ternyata puskesmas itu menunggu dari rumah sakit. Sementara rumah sakit itu tidak mungkin keluar karena bukan dalam pengawasan kami. Bawahnya diarah semuanya, tidak mungkin kami keluarkan. Kalau makanya tidak sembuh-sembuh tiap malam tidak ada. Berarti koordinasi yang kurang. Iya, ternyata. Tapi tadi sudah diputuskan bahwa yang mengeluarkan surat bahwa dia sudah sembuh atau tidak sembuh itu adalah puskesmas, dokter. Nah, kalau ini bisa dilakukan tadi diperintah oleh Pak Wagub, harus segera lihat periksa mereka yang isolasi mandiri itu. Kalau memang sudah sehat, keluarkan surat bahwa dia sudah sehat supaya dia tidak tercatat 230 bahwanya positif. Padahal itu sudah 2 bulan yang lalu data itu. Nah, sekarang harus dia keluarkan bahwa dia sudah sembuh atau belum sembuh. Nah, itu yang tadi menjadi kesimpulan rapat. Yang ketiga, bahwa kita akan buat tempat isolasi terpusat terhadap mereka yang positif karena ada indikasi bahwa yang isolasi di rumahnya itu kadang-kadang nggak disiplin. Nah, itu yang kita akan buat nanti isolasi terpusat, entah di mana sudah kita minta itu dari sosial dan dinas kesehatan untuk mencari hotel atau apakah namanya yang bersedia untuk dijadikan. Kabarnya ada banyak tenaga kesehatan kita yang kena juga, Pak. Gimana ya kondisinya sekarang? Ya, kondisi mereka ada berapa banyak? Saya rasa saya tidak hitung jumlahnya, tetapi misalnya di Puskesmas Labuhan ada sebagian kena, di tiap bagian tuh ada aja yang kena, sehingga dengan terpaksa mungkin kita evaluasi untuk mereka membatasi kegiatan dalam rangka pelayanan pasien. Puskesmas mana yang banyak nakesnya terpapar? Yang saya lihat itu ada di Labuhan Badas, yang di unit 1, kemudian di Pelampang juga. Jadi apa? Itu kami akan geser lagi, kita rubah lagi. Jadi kita gilir, karena kan tidak boleh kita harus selama sebulan full dia merawat pasien COVID, itu kan tidak boleh. Harus kita istirahatkan mereka. Jadi kita ada regulasinya, kita atur supaya teman-teman ini bisa bergonta-ganti untuk penanganan khususnya di COVID. Tapi kalau dari list, jadi dia berubah-ubah jumlah yang kami kondisikan untuk ruang COVID misalnya, itu pun juga berubah-ubah. Pada saat banyak pasiennya, tentunya kami akan nambah. Pada saat sedikit pasiennya, kami akan kurangi ya. Karena kalau kita banyak juga pasien sedikit banyak, perawannya ya membutuhkan mubadir dan juga kita istirahat. Ya kita fleksibel. Nah, itu juga menentukan nanti laporan sebagai laporan dan mereka yang sudah berjalan gitu. Dok, yang 40 dari Menambai ini saat ini
terpusat di rumah sakit, maksudnya perawatannya atau isolasi mandiri. Isolasi mandiri ya. Kenaikan kemarin kan pasien, jadi sekarang kita kondisikan untuk bisa nampung 25 pasien. 25 pasien kita bisa tampung untuk di ruang isolasi. Kemudian di IGD itu kami ada ruang observasi khusus COVID juga ada 4 di IGD. Jadi itu 29. Kami pun sudah punya cadangan di ruang VIP itu ada 4. Jadi sementara ini semua masuk di ruang isolasi. Sebanyak 16 ya. 16. Yang menampung nanti 25. Yang bisa nampung 25. Oke. Ini ada tenaga kesehatan yang kena. Pasien juga bertambah. Artinya kekurangan nakes, logikanya. Gimana kira-kira itu? Kemarin kebetulan kami menerima CPNS. CPNS ini total sebanyak 27. 21 dari 27 ini adalah perawat. Jadi kita tambahan 21 perawat. Kemudian ada dokter umum 1, dokter gigi 1, apoteker ada 3, ada gizi 1 ya. Jadi sebenarnya yang paling kita butuhkan memang perawat karena dengan nambahnya bed itu nambah perawatnya yang dibutuhkan. Ya, alhamdulillah kita dapat bantuan itu. APD gimana? Kalau APD kami kemarin saya tanya bertahan berapa. Kita sudah stok sampai 2 bulan kita masih 2 bulan depan. 2 bulan ke depan masih. Siap, Pak.